bagaimana Bu Nadia dan Bu Yurinda untuk persiapan observasinya? Apakah sudah dipersiapkan perangkatnya atau segala macamnya? Ya, saya dulu ya Bu. Iya. Nah, jadi saya sudah mempersiapkan modul ajar yang di dalamnya itu berisi metode pengajaran yang akan saya lakukan. Lalu seperti LKPD ya Bu, dan kira-kira pertanyaan pemantik dan lain sebagainya begitu Bu. Kalau Bu Yurinda bagaimana? Kalau di saya sama Bu, yang sudah saya persiapkan itu modul ajar, kemudian metode pembelajaran bersama dengan LKPD-nya. Metode pembelajaran yang digunakan seperti apa? Kalau di bahasa Indonesia Bu, kebetulan kan materinya ini tentang observasi. Jadi saya menggunakan metode kelompok. Kemudian nanti anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok dan saya minta mereka untuk membawa sesuatu yang bisa diobservasi. Kalau Bu Nadia sendiri? Ya Bu, saya menggunakan metode diskusi beserta pendekatannya cooperative learning. Jadi mereka kan sejalan ya Bu. Jadi nanti mereka tujuan metode diskusi dan cooperative learning ini untuk membantu peserta didik agar saling membantu bekerja sama dalam kelompoknya. Berarti apanya P5-nya bisa, profil pelajar Pancasilanya bisa tercover di pembelajaran. Oke, Ibu, ada nggak kendala pada saat melakukan proses persiapan ini yang dihadapi ketika kita membuat modul ajar atau LKPD? Ada nggak kendalanya? Ya, kalau dari saya Bu, kendalanya ada Bu, karena kan sekolah kita kan jurusan Bu, jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan jurusan itu kalau bisa kan dimasukkan ke pembelajaran. Nah di situ saya menemukan kesulitan gitu. Masih belum menyesuaikan. Nanti untuk menyamakan istilahnya dengan jurusannya ATP dengan pembelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa? Oke. Kalau Bu Nadia? Ya Bu, jadi kalau saya itu yang agak sulit Bu di LKPD Bu, karena untuk menentukan misalnya saya kompetensi yang ingin saya capai menyusun surat gitu kan Bu. Jadi saya masih bingung Bu di LKPD. Kira-kira bagaimana ya Bu kalau soal LKPD itu Bu? Yang jelas kalau misalnya LKPD itu yang pertama kan harus menuliskan tujuan pembelajarannya apa, kemudian nanti di situ interaksi antara tujuan dengan apa yang dilakukan oleh siswa itu tercover di dalam lembaran LKPD. Yang jelas observasi ini kita bukan untuk menilai jeleknya gitu ya, atau ingin menghakimi guru nih mengajarnya kurang bagus, bukan. Tapi tujuan observasi adalah untuk mencari solusi jika di dalam proses pembelajaran ada hal-hal yang mungkin terjadi kendala atau kekurangan, supaya ke depan proses pembelajaran yang akan kita lakukan bisa menjadi lebih bagus. Mungkin nanti selama proses persiapan ini saya akan mencoba untuk membantu ibu-ibu dalam mempersiapkan observasi yang akan kita lakukan ke depan. Ada lagi pertanyaan dari ibu atau sudah paham? Ya, untuk sementara sudah paham Bu. Ya, saya begitu juga Bu. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu di jadwal observasi ya Ibu. Dipersiapkan betul semuanya LKPD dan semuanya yang dibutuhkan di proses observasi nantinya. Terima kasih, sampai ketemu nanti di kegiatan observasi. Selamat. Terima kasih Bu. Oke.